Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz. Salam kenal sebelumnya Pak Ustadz. Saya Ahmad. Iya, saya dari Jawa Tengah, Pak Ustadz. Dari Semarang. Iya, saya juga dulu pernah ke Semarang. Oh ya, di video itu ya Pak Ustadz. Oke. Iya, iya. Ya. Maaf ya Pak Ustadz, saya mengganggu waktunya untuk Ya. buat video kayak gini. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Bentar. Gini Pak Ustadz, di jagat YouTube sekarang kan sedang ramai sekali videonya Pak Ustadz juga. Ya. Oke. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Sampean itu kan yang berobat nggak sembuh-sembuh ya? Bukan, saya itu hanya pengguna YouTube. Ya. Oke. Kita ini lagi nyari pasien yang nggak sembuh, yang bolak-balik yang nggak sembuh-sembuh. Nanti kita dibikin klarifikasi. Oh gitu. Iya, soalnya kita ini punya pengacara terkenal lah. Oke. Ya. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya dengan Pak Ustadz ya. Gini Pak Ustadz. Pak Ustadz ini awal mula kenal tuh bagaimana dan bagaimana dulu ikut Dulunya kan dia kan satu laskar, dia kan FPI. Dia kan satu laskar FPI. Dia sering kalau bencana sering aktif kayak gitu. Terus saya juga lihat videonya dan saya tertarik lah sama videonya awal-awal. Oke. Makanya saya datang ke Malang. Terus saya pengen tahu yang kebenarannya. Oke. Kalau cuma Orin itu bisa tarik. Makanya saya pengen tahu karena naik sepeda. Jadi ke Malang Dari naik sepeda? Bandung. Dari Bandung Dari Bandung ke Malang naik sepeda itu 2 hari 1 malam lewat ke Jakarta. Terus? Begitu saya langsung ketemu sama ibu ngobrol-ngobrol. Pas begitu saya kenal sama dia. Begitu nggak lama saya diajak pengobatan. Beberapa hari kemudian diajak pengobatan ke Surabaya. Dari situ saya tahu kalau itu videonya ringan. Saya disuruh sendiri, disuruh jadi mediator, disuruh kesurupan bohong-bohongan. Oh, jadi Pak Ustadz sendiri itu dulu jadi mediatornya juga? Mediatornya juga. Mediator juga? Dan Ya, disuruh kesurupan bohong-bohongan, demikian. Saya kan nggak mau. Terus? Dari situ saya nggak mau. Ngapain kesurupan bohong-bohongan? Ya nanti kalau kesurupan saya ketawa gimana? Oke. Aduh. Iya. Dari situ baru keungkap sedikit-sedikit. Sedikit, lama-lama ketahui semua. Okay. Bahkan dia pun nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu apapun. Oh gitu. Oke. Setiap ada pasien itu dipasrahin ke saya. Setiap ada pasien dipasrahin ke saya. Kok dia gitu? Terus saya lama-lama dia, aku tahu. Lama-lama saya tahu. Oh berarti selama ini dia tuh nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apapun. Oke. Jadi dulu sebelum Pak Ustadz ini gabung itu ada tim lain juga yang ikut pengobatan ya Pak? Gitu. Udah. Ki Ageng sama kita Farhan, sama Musa udah ikut. Ya, kan paling terakhir saya. Cuman mereka itu nggak bisa ngomong. Karena mungkin nggak tahu lah. Oke. Nah, untuk tarif pengobatannya sendiri itu berapa Pak? Dulu itu? Kalau pengobatan dulu itu nggak ditarget. Pas saya masih baru nggak ditarget. Itu tahun berapa itu? Gitu, dia nggak ditarget. Berapapun dikasihnya lah, seikhlasnya. Lama-lama mungkin baru ditarget sekarang. Yang pakai mediator itu 500.000. Pakai mediator 500. Biarpun mediatornya bohong-bohongan. Oke, astagfirullah. Oh, jadi dulu Pak Ustadz sendiri ini juga jadi mediator yang bohongan gitu ya? Saya pernah 1 kali. Pertama 2 kali. 2 kali dimasukin makhluk beneran. Yang memasukkan ke Pak Ustadz? Nggak tahu jin apalah yang dimasukkan itu. Mungkin nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti.
Ketiga kalinya saya nggak sanggup karena saya lemes. Tiga kalinya disuruh kesurupan bohongan aja udah. Oke gitu. Nah, waktu Pak Ustadz itu jadi mediator, yang memasukkan jinnya itu apakah diri atau tim yang lain? Kalau nggak salah itu Pak Bagus apa Gus ya? Jadi bukan? Bukan. Bukan. Oke. Nah, waktu saya kan nonton videonya Pak Ustadz itu di channel YouTube-nya Alan Suhendra Official, benar ya Tat ya? Ya. Itu kan menyebutkan kalau di Semarang dulu itu cari dukun dukun palsu ya, untuk dijadikan dukun palsu ya. Waktu pengobatan ke Semarang, itu hari pertama. Oke. Itu musuh sama muapak yang namanya muapak pras, yang kecil-kecil itu. Yang sering jadi mediator yang kecil-kecil. Disuruh nyari dukun. Terus saya tanya, mau kemana? Mau nyari dukun. Mau nyari dukun malam-malam kayak gini? Ya biasalah nyari dukun yang buat shooting. Saya nggak ngerti di situ. Nggak ngerti maksudnya ini. Mau buat shooting. Saya tanya terus kecil. Pengenalan kayak emang pengenalan belum tahu belum. Dari awal kita bikin YouTube itu dukunnya nggak ada yang dukun asli. Oh, di situ saya terketuk. Subhanallah. Oh gini ya. Pokoknya yang tahu semua itu Musa. Musa itu Musa yang orang yang di Sami Ageng Family itu channelnya ya. Ya, yang gendut itu. Iya. Dia sering nyari dukun. Dukun bayaran itu. Dia tahu. Oke. Dan gini kan, di salah satu video Gus Idris itu kan ada dukun yang gemuk itu. Apakah itu beneran Mas Musa? Setahu Pak Ustadz. Yang mana? Yang video dukun yang gemuk itu yang di media YouTube ramai sekali. Iya. Itu Mas Musa. Aduh. Pantas saja itu kan videonya di blur ya, waktu di YouTube itu videonya kan masihnya di blur. Tapi kecolongan dikit dan teman-teman di YouTube juga banyak sekali yang besar kemudian diteliti lagi. Nah, terus waktu dukun digantung itu, waktu digantung. Iya, gimana itu? Ada 6 dukun apa 7 dukun. Saya pengen ketawa aja. Tapi waktu itu karena saya tahu. Pak Ustadz ikut nggak itu? Pernah ikut? Udah keluar, saya udah di rumah. Waktu digantung saya udah di rumah. Saya di rumah udah 2 bulan lebih. Kalau dukun beneran, gimana Pak? Itu digantungnya di leher, bukan di. Oke. Bukan di sini. Nah, untuk gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan itu orang awam ya, hanya pengguna YouTube yang senang membahas hal-hal seperti ini. Kalau ilmu hikmah sendiri itu sebenarnya bagaimana, Pak Ustadz? Kalau ilmu hikmah itu emang ada, tapi nggak sempurna. Karena di pesantren kan belajarnya kan di Pasuruan. Di Pasuruan tuh, sedangkan gurunya sendiri yang di Pasuruan itu. Itu katanya belum ada ijazah untuk buka pengobatan. Oh gitu. Kayak gitu. Makanya dia memaksakan diri untuk bikin pengobatan. Makanya pasti banyak yang nggak sembuh. Soalnya belum mampu. Oke. Jadi gini Tat, untuk pengobatannya sendiri itu berulang kali atau sekali saja itu sudah beres, atau ada yang berkali-kali datang gitu? Kalau yang nggak sembuh itu mungkin berkali-kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, bahkan ada yang berkali-kali. Itu banyak gitu, kayak gitu, berkali-kali datang nggak sembuh-sembuh. Tapi itu kalau misalkan saya ya Pak Ustadz, saya itu berobat belum sembuh, kemudian saya ingin datang kembali, itu apakah ada biayanya lagi atau cukup sekali? Biaya lagi. Oh, ada biaya lagi, nggak ada gratis. Setiap datang biaya lagi, ada biayanya lagi. Dulu emang kelasnya, sekarang ditarget. Oke, sebentar Pak Ustadz. Nah, begini Pak Ustadz, misalkan Pak Ustadz sendiri didatangi oleh, bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ya saya siap.
Saya kan mengungkap dengan yang sebenarnya. Oke. Saya siap. Jangankan cuma didatangin, pengacara kesini pun, polisi kesini pun atau apa, saya siap karena saya ada di dalam kebenaran daripada menipu umat terus-terusan. Kasihan saya orang miskin. Datang dari jauh, dia akan demi sehat menjual ini, menjual itu, akhirnya ditipu juga. Itu kasihan. Makanya saya angkat bicara itu kasihan. Ya, bagus. Dan komentar untuk TIJ bagaimana dari Pak Ustadz sendiri? Kalau emang TIJ kan dia kan orangnya kan pemberani, pengen mengungkap yang sebenarnya, pengen yang kalau settingan, kalau enggak, kalau settingan. Kalau dia bilang enggak settingan, pengen membuktikan, bagus. Bagus. Terus dia sekarang kan lagi dikritik, yang di Malang itu kan lagi dikritik. Makanya dia nggak muncul, sembunyi dia sekarang. Oke. Dan ini tadi saya juga nonton dari kemarin, menonton video untuk di situ Pak Ustadz dikasih 3 juta atau 1 juta. Sebenarnya saya itu bingung di situ. Aduh, maaf Ustadz. Sinyalnya. Oke, lanjut tadi Ustadz. Soal untuk gaji yang disebutkan itu kan katanya 3 juta. Dan di video Pak Ustadz sendiri mengatakan 1 juta. Itu bagaimana itu? Pertama kan saya nggak tahu kalau istrinya ngomong 3 juta. Istrinya itu bilang 3 juta. Makanya saya angkat bicara. Itu sebenarnya bohong, 3 juta itu bohong. Sebenarnya yang sebenar-benarnya itu 1 juta. 1 juta. Setiap tanggal 15 kita nerima gaji 1 juta. Saya setiap berapa bulan, saya mungkin lah ada 4 bulan lah kurang lebih. Saya nerima gaji baru sekali 1 juta. Dari 4 bulan di situ baru 1 juta. 1 juta, nerima gaji 1 juta. Itu waktu tiap tanggal 15. Tiap tanggal 15 ya? Ya. Habis surat duhur dipanggil itu dikasih 1 juta. Makanya dia bilang 3 juta itu bohong. Dari situ jadi Pak Ustadz kemudian angkat bicara dari kata-kata itu. Ya itu kan nggak tahu lah. Istrinya seorang tapi banyak bohong. Aneh saya. Dan gini Tat, Pak Ustadz di sana itu kan gabung dengan itu pernah mendengar sendiri dari kalau memang membuat settingan, menyuruh orang untuk begini begitu langsung dari itu yang dibikin settingan itu khusus krunya aja, santrinya nggak dikasih tahu, bahkan santrinya aja nggak tahu kalau itu settingan. Yang tahu itu krunya yang suka ikut pengobatan. Itu. Dan waktu itu di videonya di video Pak Ustadz sendiri di channelnya itu tuh mau kemana itu Tur ke Surabaya itu awal mula tur. Awal mula tur ya. Pertama saya diajak tur. Itu pengobatan juga ya Pengobatan juga. Dari situ awalnya ketahuan settingannya. Jadi Pak Ustadz sendiri tahu dari awal mulanya dari situ ya? Dari situ. Pertama-tama saya nggak tahu. Nggak tahu. Begitu nyuruh saya mediator bohong-bohongan, saya nggak mau. Nah, itu gini, kata-katanya ke Pak Ustadz sendiri itu bagaimana? Kalimat menyuruhnya lah. Ya, ngomongnya gini, malahan ini kan mediator kekurangan. Kalau bisa mengalah mediator. Saya bilang iya siap, saya siap jadi mediator. Kirain mau beneran, tapi mediatornya jangan yang beneran lah, yang pura-pura aja. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Terus terang saya nggak mau. Gimana kalau saya lagi kerasukan ketawa? Itu kata dari sendiri ya? Itu dari langsung ngomong sama saya. Kesurupan ketawa mana ada kayak gitu ya Tat?
kalau lagi kesurupan saya ketawa. Oke. Saya kan orangnya kan gampang ketawa. Ya, gini Tat, harapannya Pak Ustadz sendiri gimana? Harapan saya gini, menurut saya ini kan lagi rame. Iya. Cepatlah Idris itu ngomong kalau ini settingan. Oke. Terus ngomonglah ke masyarakat yang bener lah, yang baik. Terus minta maaf sama masyarakat yang baik. Insya Allah masyarakat juga akan nerima apa adanya kok. Kalau dia jujur, jangan ngumpet kayak gini. Masyarakat pengen butuh penjelasannya dia. Oke. Dan kemarin gini Tat, di TIJ juga menyebutkan ada orang yang bersuara seperti Pak Ustadz Alan ini sendiri didatangi pengacara. Nah, nanti kalau misalkan Pak Ustadz sendiri didatangi pengacara, siap ya? Insya Allah saya siap. Oke. Jangankan pengacara, polisi, TNI pun saya siap kok. Insya Allah kan saya diajak. Kalau polisi, TNI atau siapapun yang datang ke rumah, terus dia membela, berarti dia membela kemurkaan, kebohongan. Oke. Kayak gitu. Bukan membela kebenaran. Oke, baik Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya rasa cukup. Iya. Ya, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, mohon maaf jika saya mengganggu. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.